Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil munazzal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an mubaraka wa nas'aluka amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang penuh barakah ini, yang dimana Bapak Ibu semuanya, tidak semua orang yang kemudian dia punya fisik prima, dia punya kesehatan yang sangat luar biasa, dia tidak minus kekurangan apapun jamaah sekalian. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan hidayah kepada dalam dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberatkan kaki dia untuk senantiasa berjamaah di masjid, seperti apa yang sudah kita lakukan di sini. Jadi ini nikmat yang sangat luar biasa. Kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang mau bersyukur. Jadi panjenengan semuanya ini yang di sini, yang kemudian niat dari rumahnya salat maghrib berjamaah di sini, kemudian dilanjutkan dengan sama-sama mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, secara tidak langsung Bapak Ibu semuanya dapat reward, bukan hanya dengan pahala, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberi ganjaran kepada kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita yang sudah lama. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita mempunyai cita-cita yang dimana disebutkan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu adalah man tala umruhu, dia yang kemudian dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umurnya. Mungkin panjenengan sudah mulai kelihatan sudah begitu punya cucu dan merasa menganggap bahwa oh saya sudah tua. Yang di mimbar ini Pak, yang teman-teman mahasiswa juga di belakang, mereka juga dipanjangkan umurnya. Man tala umruhu, dikatakan oleh Rasulullah, man tala umruhu, kamu itu loh dipanjangkan umurnya. Tapi apakah dengan bertambahnya amal kita, dengan dipanjangkan umur kita, itu menandakan bahwa amal kita itu bertambah Pak? Begitu Gih. Jadi kita menganggap bahwa oh iya, saya semakin bertambah umur, hari demi hari, bahkan pekan demi pekan, bahkan bertahun-tahun. Kita tidak merasa, oh iya kemarin sudah ulang tahun saya. Ulang tahun dalam artian bukan ulang tahun
tapi memang tempat kelahiran, Pak. Hari kelahiran. Jadi kalau Rasulullah SAW itu cara beliau kemudian menghargai, bukan ulang tahun, Pak ya, hari kelahirannya itu di setiap hari Senin sekarang ini, itu dengan beliau berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kita yang panjang? Umur ini rezeki, Pak. Kalau kita menganggap bahwa rezeki hanya kemudian dibatasi oleh materi yang notabene uang, itu dikategorikan oleh para ulama Asy'arawi salah satunya, bagaimana kemudian rezeki yang berbentuk materi adalah rezeki yang paling bawah. Bayangkan, Pak, rezeki yang berupa materi yang kita sering gembor-gemborkan itu, saya belum dapat rezeki. Ada anak kita kemudian, Pak, minta uangnya untuk jajan, saya belum ada rezeki. Dan bahkan tidak menganggap bahwa umur yang dipanjangkan itu adalah rezeki. Anak yang berbakti kepada orang tuanya itu adalah rezeki. Bahkan iman dan Islam yang sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala dan kita juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengekalkan nikmat iman dan Islam ini, itu adalah rezeki tertinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat, sidang salat Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan kita mengetahui betapa banyak umur yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terus kemudian apa-apa yang kemudian kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kita itu menjadikan bahwa kehidupan kita itu jauh lebih berkah. Makanya kita sering mendengar al-iman yazidu wa yanqus. Bagaimana kita mau melakukan amal kebaikan, kemudian amal kebaikan ini kadang surut, Pak. Semangatnya mulai menurun. Ini yang kemudian banyak dari kita itu tidak mengetahui al-iman di sini. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman yang kemudian bisa naik dan bisa turun. Itu adalah sifatnya apa, Pak? Ngapunten, al-iman itu adalah sifatnya apa? Sifatnya hati. Nggih, betul. Al-iman itu adalah sifatnya hati. Yang dimana hati itu di dalamnya ada nafs. Paham nggih? Al-iman itu sifatnya hati, yang di dalam hati itu ada nafs. Itu jiwa namanya, Pak. Yang kalau kita berkata itu terstimulus bukan dari hati, Pak, tapi dari dalamnya hati. Kalau kita lihat surah Asy-Syams di ayat ke-7, wa nafsi wa ma sawwaha. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa penyempurnaan dalam menciptakan manusia. Kalau kita sering mendengar bahwa manusia itu tempatnya salah, mungkin dengan kita mengaji ini, Pak, bahkan manusia itu banyak mendapatkan potensi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah, di dalam awal Allah menciptakan manusia itu, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah akan menciptakan manusia itu sebagai khalifah, pemimpin. Dan pada saat itu malaikat banyak menyaksikan. Dan kemudian selanjutnya dikatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat ini bukan gak terima, Pak ya. Malaikat ini komentar, Pak.
qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Kalau dari segi analogi kita, transparannya Pak ya, kalau seumpamanya orang yang kemudian sudah terhitung dan bakal diprediksi dia akan merusak, wa yasfikud dima, dia akan menumpah darah saudara-saudaranya, maka apa yang pikiran kita Pak kalau orang ini jadi pemimpin Pak? Kira-kira apa Pak? Buruk, sesat dan lain sebagainya. Tapi jawaban Allah begitu keren, wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat ini bilang, Pak, masa Allah mau menciptakan orang yang kemudian ini punya potensi merusak bumi dan kemudian menumpah darah, saling bunuh-bunuhan, Pak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, di mana kami ini, bumi ini juga itu bertasbih kepadamu ya Rabb, mengagungkan namamu. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Masyaallah. Allah bilang, Pak, saya ini lebih tahu daripada kamu. Kalau dalam bahasa kasarnya, jangan sok tahu begitu. Makanya dalam jawaban Allah ini, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bahkan di sebelumnya itu dikatakan wa yasfikud dima. Kita flashback sedikit, Pak. Bagaimana yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Wa yasfikud dima. Ini terjadi, Pak. Dan bahkan banyak dunia ini bungkam. Wa yasfikud dima. Ini yang sudah kemudian bakal diprediksi malaikat ya gini. Wa yasfikud dima. Dan ini yang kemudian menjadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita porsi ladang pahala untuk bisa berkontribusi. Kalau kita kadang diminta, mohon maaf, diminta donasi, saya masih belum punya uang. Saya teringat dengan cerita seekor semut di dalam tafsir At-Tabari yang dikatakan bahwa waktu orang mengumpulkan kayu itu, Pak, untuk kemudian membakar Nabi Ibrahim pada zaman Raja Namrud itu, orang-orang mengumpulkan kayu, Pak, untuk membakar Ibrahim. Sudah siap. Banyak kemudian rawariwi begitu. Ada seekor semut yang kemudian bolak-balik juga, Pak. Dia khawatir Nabi Ibrahim, nabinya Allah, ini mau dibakar. Semut, Pak ya. Seekor semut, Pak. Dia rawariwi itu bukan karena apa, Pak, tapi mengambil potensi air yang lebih dekat daripada tempat pembakaran itu, sehingga waktu bolak-baliknya itu ada seekor burung gagak bertanya, wahai semut, kamu ngapain? Ditanya, Pak, sama hewan yang lain, kamu ngapain gitu. Karena memang semut itu kontribusinya kecil, Pak. Cuman ngambil air untuk memadamkan api Ibrahim yang sangat besar itu. Paham gak? Bagaimana kemudian kita menganggap bahwa air itu akan padam dengan biasanya semut bawa air itu yang nggak kelihatan itu. Tapi hikmah di balik itu, masyarul muslimin, bukan masalah kontribusi besar apapun yang sudah kita berikan kepada umat Islam ini, kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi lebih daripada bagaimana posisi kita itu menentukan bahwa kita ada di pihak mana. Bayangkan, Pak, seekor semut mau memadamkan api yang sangat besar. Maka masyarul muslimin,
jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan yang dikatakan tadi wa nafsi wa ma sawwaha, kita baru masuk di ayat pertama, Pak. Maksudnya di ayat 7. Bukan sampai di ayat 10. Wa nafsi wa ma sawwaha. Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya. Dan demi jiwa penciptaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau kita melihat proses bagaimana kemudian manusia itu diciptakan sebelum kemudian menjadi janin, itu kalau kita dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama. Proses yang sangat panjang yang dengan proses itu ruh itu kan ditiupkan ke dalam janin itu, Pak. Itu dalam umur berapa? Berapa? 4 bulan. Ruh itu pemberian dari Allah, yang dimana pemberian Allah itu ayat apa, Pak? Ruh diberikan oleh siapa, Pak? Allah. Di surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh, ayat ke-85. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ruh itu Allah yang kemudian memberikan langsung, Pak. Kenapa kemudian manusia itu, saya tadi bilang di awal, punya potensi banyak kebaikan? Bahkan dikatakan pendapat Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iqlil fi Istinbatit Tanzil, itu mengatakan bahwa wa annal hikmata taqtadi ijadu ma yaghlibu khairahu wa in kana fihi naw'un syarrun. Hikmah dibalik diciptakan manusia itu lebih mengarah banyak kebaikan. Wa in kana fihi naw'un syarrun, meskipun memang ada buruknya. Paham, Pak Gi? Jadi semua manusia itu punya potensi banyak kebaikan dibanding dengan keburukannya. Wa in kana fihi naw'un syarrun. Makanya setelah mau penciptakan manusia itu, 4 bulan kemudian ditiupkan ruh ke dalam janin itu. Ruh ini yang kemudian diberikan Allah Subhanahu wa taala akumulatif daripada kebaikan-kebaikan. Gak mungkin Allah memberikan keburukan. Jadi ruh yang sudah kemudian ditiupkan ke dalam janin setiap manusia yang kemudian menjadikan kita semua ini, Pak, itu sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh yang di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tapi punya pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dari penciptaan di awal itu kemudian ruh ini dimasukkan ke dalam jasad. Ini yang kemudian menjadikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Akan ada buruknya dan akan ada baiknya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang dimana ketika ruh ini sudah masuk ke dalam fisik,
maka semuanya regulatornya adalah ruh, Pak. Maka semuanya akan bergerak. Tentu kalau kita melihat bahwasannya, kalau ruh itu kan memang dari Allah, Pak, ya. Tapi kalau fisik itu kan melewati tadi, tsumma khalaqna nutfata 'alaqata itu. Dan ini yang kemudian seumpamakan gini aja, Pak. Ini botol. Ini botol kosong, Pak. Kemudian saya masukkan air bening di dalamnya. Diumpamakan air yang masuk itu adalah ruh, bening, Pak, bersih. Kemudian kalau saya masukkan kopi, apakah masih terlihat airnya? Enggak, Pak, ya? Sudah jadi hitam. Kemudian kalau lagi saya masukkan susu di dalamnya, apakah masih hitam? Jadi coklat, Pak. Ini yang kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu, bagaimana kemudian kebaikan-kebaikan, akumulatif kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu akan tercampur oleh bagaimana kemudian fisik itu bekerja, Pak. Mohon maaf, kadang ibu-ibu yang di belakang itu mungkin kadang merasa cuek terhadap apa yang sudah dihadirkan suaminya ke hadapannya. Misal, Pak, sudah gajian, istri itu kan nggak tahu, Pak, ibu-ibu itu kan nggak tahu kalau apa yang kemudian dihasilkan kita itu uang yang halal. Gimana mudahan semua ya rezeki kita yang sudah kita dapatkan itu semuanya halal. Cuman namanya ibu itu kan nggak paham, masa mau nanya ini dapat dari mana, kan nggak mungkin. Ada uang, suami saya betul-betul kerja dan mendapatkan rezeki dan kemudian diperuntukkan untuk anak-anaknya, Pak. Sehingga yang dikonsumsi itulah yang kemudian menyebabkan fujur di sana. Paham, Pak? Semua apa yang dikonsumsi oleh kita itu kan belum tentu halal, Pak. Kadang ada syubhatnya. Sehingga berbeda pemberian Allah berupa ruh itu yang benar-benar semuanya akumulatifnya adalah kebaikan-kebaikan semuanya, sehingga tercampur ruh dengan jasad yang sudah kita buat, diikhtiarkan. Anak yang sudah menjadi dewasa ya kita, Pak. Sehingga al-iman yazidu wa yanqus itu benar adanya, Pak. Karena bentuk bekerjanya iman itu adalah tergantung dari nafas kita tadi. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan beberapa yang saya paparkan tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka akan diilhamkan kepada kita itu fujuraha wa taqwaha. Bukan berarti Allah memberikan keburukan kepada kita, tidak. Maka dikatakan di ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha. Intinya di sini, Pak. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang kemudian mau menyucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang kemudian mau membersihkan jiwanya. Maka kata Allah, kalau kita melihat dramatikal katakannya, Pak, di dalam bahasa Arab itu qad aflaha man zakkaha. Kalau sudah ada kata qad, berarti ini adalah penekanan. Allah akan menjamin itu semuanya. Harfu tahqiqin wa taukidin. Allah akan menjamin, Pak, kesuksesan kita, keberlangsungan kehidupan kita untuk senantiasa berada di jalan Allah, ihdinas siratal mustaqim, berada di jalan yang lurus.
Qad aflaha man zakkaha, maka orang-orang yang kemudian beruntung yang kemudian membersihkan jiwanya. Saya mau tanya, Pak. Kira-kira kalau ada pakaian yang kotor yang dibuang, bajunya atau kotorannya, Pak? Halo? Kalau ada baju kotor, itu yang dibuang bajunya atau kotorannya, Pak? Kotorannya. Dari situ kita belajar, Pak, bahwa apapun keburukan itu, apapun kemaksiatan yang sudah diperbuatkan oleh kita semuanya itu pasti bisa dibersihkan. Bukankah adanya kotor itu pasti akan jadi bersih? Kan kita kan tadi membahas man zakkaha, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntung orang-orang yang kemudian menyucikan dirinya, nyuci. Qad aflaha man zakkaha. Bagaimana kemudian kita akan mencuci jiwa yang sudah bersih? Kan gak ada kerjaan, Pak. Kita mencuci pakaian yang sudah bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan rugi orang-orang yang kemudian mengotori jiwanya. Di dalam pertanyaan tadi yang saya katakan bagaimana kemudian kita bisa menyucikan jiwa kita, bagaimana kemudian kotoran yang sudah ada dalam diri kita itu tidak menyebabkan kita itu jumawa. Kadang mohon maaf, Pak, mohon maaf. Kadang kita menganggap orang yang sebelumnya kita kan berangkat dari rumah, Pak, ya. Kan pasti kadang kita mendapati orang-orang yang kemudian masih di warkop ataupun masih pakai celana pendek dan tidak punya keinginan ke masjid begitu. Sehingga kita berpikiran bahwa gak punya hidayah orang ini. Ini yang membuat pakaian kita kotor. Jadi siapa yang mengotori jiwa ini? Ya kita. Pada asalnya jiwa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersih, bersih dan bersih. Ada satu cerita, Pak, di mana saya waktu itu baru 4 tahun yang lalu sepertinya. Saya pulang ke rumah dan kemudian ke jalan raya. Biasanya kalau di rumah saya itu, Pak, rumahnya itu dempet, Pak, lebih padat daripada ini. Jadi kalau seumpamanya saya berjalan dan ada orang di depan rumah itu biasanya harus amit, Pak. Bahasanya permisi begitu. Sehingga pada suatu momen saya itu sibuk dengan HP dan saya ngeliat sekeliling. Ternyata di depan rumahnya itu kan rumahnya agak besar, Pak. Kebetulan mantan kepala desa begitu. Jadi waktu jalan itu saya sudah ngeliat sekeliling, ternyata gak ada orang. Saya kira gak ada orang. Ternyata setelah saya jalan terus beli-beli, kemudian kembali lagi ke rumah. Malamnya saya dipanggil orang tua. Kalau di Madura kan dipanggil Cong, Pak. Sini, Cong. Ya, kenapa, Bu? Tadi kamu jalan cuman lihat HP ya? Saya katakan enggak, Pak. Karena memang waktu kalau ada orang saya memang permisi gitu. Saya taruh HP dulu, saya permisi. Tapi pada waktu itu karena emang rumahnya agak besar, saya ngeliat sekeliling gak ada orang. Sehingga bilang ibu saya, Pak, kamu itu loh ada orang gak pamit. Terus ibu saya nerusin gini, kamu itu, Jong, ibarat pakaian putih, Pak. Ya karena emang terkenal mondok dan lain sebagainya itu, sehingga
Ibu saya bilang, kamu ini di rumah ini terkenal putih. Anggap nggak neko-neko begitu Pak, sehingga orang menganggapnya ya putih. Karena saking putihnya, kita harus ngelihat Pak ya, kalau orang pakai pakaian hitam, masa kita mau ngelihat kotorannya? Kan enggak ya? Kalau kita melihat orang yang pakai baju warna-warna begitu, bahkan warnanya pekat sehingga kita tidak bisa melihat kotoran di dalamnya. Kalau ada orang yang kemudian memakai baju putih, kemudian kita akan fokus kepada titik yang dimana pakaian itu kotor. Makanya ibu bilang, kamu itu ibarat baju putih yang dimana kalau kamu kotor, apalagi orang yang berpengaruh kemudian nge-stitch kamu, apa bahasanya nge-stitch? Apa ya? Ya anggap berbicara kurang baik ke kamu, itu orang akan banyak mengikuti itu begitu. Bukan hanya karena kamunya yang kurang sopan, bukan hanya karena kamunya yang kurang adab, bukan hanya kamu yang kena, tapi sekeluarga pasti akan kena. Sebegitu berpengaruhnya Pak, kemudian hati kita yang bagaimana kemudian distimulus ruh kita itu yang kemudian ditiupkan ke dalam fisik kita, ke dalam jasad kita, yang kemudian ini baik semuanya. Sehingga dicampur adukan dengan hal-hal yang syubhat. Ini yang kemudian banyak orang-orang yang merasa ya namanya iman yazidu wa yanqus itu biasa. Tapi bagi kita Pak yang sudah ngaji, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bagaimana kemudian menghilangkan fujur keburukan-keburukan ini, sifat-sifat yang mungkin marahan, apa Pak ya, emosian, kemudian sombong dan lain sebagainya, diisi dan kemudian ini memang agak fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ini kan kebalikannya. Takwa itu saya katakan itu akumulatif daripada amal-amalan kebaikan-kebaikan kita, itu menjadi takwa. Bukan karena cuma sabar aja dia dikatakan takwa, tidak. Tapi akumulatif dari sholatnya kita. Dan kita juga kadang mengharap gitu, anak-anak kita, bahkan istri kita, anak-anak kita, istri kita, itu kan kita pengennya perfect Pak. Kita pengennya dia itu sempurna. Dalam artian apa? Ya sholatnya kejaga, kemudian puasanya ya full. Kalau anak laki-laki ya nurut dengan orang tuanya begitu. Sehingga itu semuanya itu bergantung kepada bagaimana kita memberikan rezeki itu dengan sebaik-baiknya kepada keluarganya kita. Dari dorongan tadi membuat bahwasannya ini tadi kita berbicara nafs. Saya katakan nafs itu bukan nafsu. Nafs yang tadi kita bicarakan itu bukan nafsu Pak, nafs jiwa. Tapi yang kemudian menjadikan nafsu ini jalannya gini Pak. Setan itu kan kalau di dalam surat An-Nas yuwaswisu fi sudurin nas. Lingkaran besar Pak, sudur. Di depan. Dan di dalamnya itu ada kolbun. Hati namanya. Dan di dalamnya lagi yang kita sebutkan tadi, nafs, jiwa yang turunannya itu ada takwa dan ada fujur. Takwa banyak amal-amalan kebaikan, fujur banyak amal-amalan yang kemudian buruk. Setan itu yuwaswisu fi sudurinas, melalui sudur, melalui dada kita yang kemudian masuk ke dalam hati dan kemudian menstimulus nafs kita untuk melakukan dua kemungkinan. Hal-hal yang kemudian baik yang ditampilkan, atau yang kedua,
hal-hal yang kemudian buruk. Makanya mohon maaf kalau kita semuanya berbicara kemudian tidak terasa itu kasar atau tidak terasa itu toksik, Pak. Kalau kata anak zaman sekarang itu toksik, kata-katanya tidak mengenakkan, kata-katanya ya cukup menyakitkan. Itu bukan berasal daripada saya spontan saja, enggak, Pak. Itu asalnya dari nafs, dalamnya hati. Itu yang banyak berkontribusi bagaimana menstimulus mulut yang ini, lisan ini, untuk kemudian mau berkata baik atau buruk. Paham, Mbak Gi? Jadi kemudian yang keluar itu adalah yang dinamakan kejelekan. Setelah kemudian setan itu masuk ke dalam sudur, kolbun, kemudian di dalamnya juga sudah ada nafs, yang kemudian nanti outputnya dia akan mengarah ini baik atau enggak. Kalau buruk, ini akan menjadi su. Makanya nafs ditambah su namanya nafsu. Paham, Mbak Gi? Di ayat di awal juz ke-13 saya tutup dengan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Kalau dari amarah-amarah itu semuanya pasti banyak melahirkan keburukan-keburukan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.